Aku berharap timnas tuh lolos Piala Dunia, walaupun lewat zone 4 ya, nggak apa-apa. Kalau lewat zone 1 tuh, lewat zone 3 kayaknya susah, karena lawan Jepang kita pasti kalah. Berat banget itu, berat banget bro, Jepang bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, masih dengan saya Tirta Peng. Dan kali ini kita... Terima kasih, akhirnya podcast kita tidak boncos. Teriakan Aqua yes, yes. Salah, Aqua yes, yes. Ya itulah kita. Biar teman-teman pada tanya, ya kan? Oke, sekarang kali ini kita tidak membahas mitos, fakta, dan kesehatan. Kita tentang membahas mengenai bal-balan alias sepak bola. Kau mau tanya apa kau? Aku mau nanya gini nih Pak, kan di sosial media lagi rame nih tentang namanya pemain naturalisasi. Wah, Nah, kritis nih. ini menurut Bapak gimana nih? Bapak Jadi- setuju nggak? Ini pemain keturunan atau naturalisasi gitu kan? Yoi. Ya intinya kalau bagi saya adalah siapapun yang bermain kalau sudah mewakili ada logo Garuda, itu jelas dia mewakili yang namanya Timnas Indonesia. Dan sejujurnya ketika melihat permainan kemarin, sangat mengesankan Indonesia bisa mencuri 2 poin ya. Karena Arab Saudi dan Australia itu adalah 2 tim langganan Piala Dunia. Kita nyebutnya ya pemain tetap Piala Dunia itu mereka berdua. Biasanya level kita tuh kalau melawan tim seperti itu tuh kita menjadi lumbung gol kalau nggak 7-0, 4-0, 6-0. Tapi melihat permainan kemarin itu luar biasa top. Apalagi sosok-sosok seperti Rizky Ridho main shout out. Dan kemarin Rizky Ridho di highlightnya Persija, gila coy itu bagus banget. Kualitas terbaik ya boleh. Tapi takui Rizky Ridho keren banget sih Pak. Martin Paes, wes bukan sembarangan, anak Kediri nih. Arek Kediri kan dia, arek Kediri. Ya kan neneknya kan Vih Linders ya kan lahir, dan 2 poin itu menurutku hal yang luar biasa. Dan prediksiku kemarin aku ngomong sama Mamat, insya Allah kayaknya Indonesia bisa mendapatkan 11 atau 12 poin. Mungkin belum mengunci 2 besar, tapi mungkin bisa di posisi 3. Jadi aku mendukung aja dan sudahi dramanya gitu. Menurutku pengembangan liga itu bisa berjalan paralel barengan dengan diaspora dan kawan. Tapi selama mereka sudah memakai baju timnas nih, ya kepentingan golongan itu disingkirkan gitu. Kita melihatnya ya ini berjuang demi negara gitu kan, nasionalisme. Jadi apapun yang terjadi sudahi perdebatannya nggak penting, kita fokus timnasnya. Tapi kalau bahas liga tuh urusan berbeda. Itu nanti kita bahas di topik belakangan. Kamu mau tanya apa lagi? Ini sih Pak, kalau misalkan kita gimana sih atribut yang wajib dipunya sama pemain timnas gitu apa Pak? Skill ya. Jadi ini yang klise ya. Jadi kayak untuk menjadi level atlet itu melewati proses yang sangat panjang. Yang pertama itu adalah pola latihan yang sangat disiplin. Itu luar biasa sih. Makanya itu pembeda teman-teman yang profesional sama yang tidak. Indonesia itu sangat kaya dengan penonton sepak bola. Penonton sepak bolanya luar biasa. Banyak banget. Ya kan? Kita itu penikmatnya banyak, tetapi kita itu krisis pemainnya. Bisa jadi karena fasilitas, bisa jadi karena liganya yang belum proper, bisa jadi karena kita masih belum bisa beli jersey yang KW. Intinya untuk menjadi industri itu masih setengah-setengah. Tapi kalau penikmat banyak. Nah untuk menjadi seorang atlet kita dibutuhkan latihan yang sangat proper, program. Yang kedua tentu kedisiplinan dalam mengatur nutrisi, terutama makanan. Itu nggak bisa enggak. Selain itu yang ketiga, kita harus punya pelatih yang banyak. Dari pelatih kebugaran, dari pelatih fisik dan kebugaran, pelatih strategi, pelatih bola, ada pelatih kiper, banyak banget. Dan yang terakhir, ini yang paling penting, hidrasi atau rehidrasi. Kalian tahu bahwa ketika kita olahraga atau sepak bola utamanya itu adalah olahraga high impact atau high intensity itu. Jadi kita tuh sangat rentan banget dan sangat mungkin kita akan kekurangan cairan dalam jumlah yang sangat banyak. Karena gerakan kita tuh pivot, lari, endurance, stamina. Jadi kita bilang strength endurance. Apa akibatnya kalau kita kekurangan cairan? Itu pasti akan ada yang terjadi namanya aritmia jantung. Itulah alasan kalau kita lupa mengatur cairan atau mengintek atau rehidrasi ketika kita bermain bola, itu resiko terberatnya adalah aritmia dan heart attack atau kita terjadi dehidrasi berat. Nah itulah makanya aku apresiasi sponsor ofisialnya timnas itu Aqua. Karena memang dalam hal ini ya
rehidrasi itu adalah salah satu hal yang dibutuhkan oleh pemain sepak bola. Ya bayangin kalau misal sponsornya bukan Aqua. Nah, kita peragakan ya. Oh, enggak, misalkan peragakan. Misalkan sponsornya bukan Aqua, kita peragakan. Martin Paes lagi latihan. Panas, Bro. Enggak ada minuman. Ngelak. Harus nyuruh Andika beli minum. Ke minimarket, beli dulu otong-otong sak dus. Sekali main ngelak banyak, habis 1 dus, beli sak galon. Berapa banyak air mineral yang akan dibeli dalam satu latihan? Banyak. Nah, dengan adanya sponsor, bener nggak? Kita mini soccer kan kemarin? Kita mini soccer. Kita habis berapa ratus ribu demi air mineral? 450-nya. Kau bayangkan ini timnas. Berapa ratus juta yang dihabiskan hanya untuk membeli air mineral. Makanya aku sangat apresiasi ketika Aqua menjadi official sponsorship-nya dari timnas. Karena akhirnya itu akan mendukung salah satu program latihannya dengan baik dan intinya soal cairan dan rehidrasi nggak akan menjadi masalah besar gitu. Dan kamu tahu nggak kenapa Aqua yang akhirnya dipilih? Kenapa tuh, Pak? Tahu? Generasi Indonesia. Oke, betul. Brand nasi Indonesia. 100% murni. Ya, tidak semua air Aqua 100% murni. Lokal pride, oke. Datang dari 19 gunung terpilih, bro. Ush. Jadi bukan air keran. Direbus, bukan. Kapur itu isinya. Terus dia tuh disaring dari berlapis-lapis batu mineral. Mengandung mineral alami dari gunung. Nah itu soal rehidrasi. Paham? Paham, Pak. Nah sekarang kita akan bahas apa lagi? Nah, kan tadi udah ngobrol tentang timnas ini, Pak. Nah, kalau soal liga tuh gimana nih, Pak? Wah ini pertanyaan menarik. Ini aku sangat secure banget sama postingan di Twitter. Timnas kita keren, tapi liganya gimana? Nah, jadi kita tahu nggak bahwa Indonesia tuh soal bertahan luar biasa. Tapi kita tuh krisis, timnas itu krisis satu hal. Apa teman-teman? Kamu ngapa lihat jam? Krisis satu hal. Kamu kan pemain timnas lihat kan? Kita tuh soal bertahan jago. Kita krisis satu hal. Apa? Penyerang. Ya betul. Liga yang bagus akan mencatatkan liga yang kompetitif itu akan menghasilkan striker murni yang pure keren. Nah kalau kita lihat top skor liga, kita tuh masih krisis pemain lokal yang striker. Nah itulah alasan bahwa liga yang kompetitif itu akan menghasilkan talent scout yang keren, talent scouting. Paham ya? Tapi bukan berarti liga yang kompetitif itu timnasnya akan jago banget. Ya kita lihat Inggris, IPL itu kompetitif. Tapi timnasnya yo acur karena faktor pelatih kalau itu Gareth the Lord Southgate. Tapi kalau kita lihat timnas ini, kita itu membutuhkan liga yang sangat kompetitif. Dan liga di Indonesia itu sebenarnya banyak kawan-kawan. Dari Tarkam, mungkin teman-teman pernah lihat Tarkam, aku pernah lihat Tarkam di Colomadu, lapangan gede banget. Habis Tarkam ada Liga Regio, ada Liga Mahasiswa, terus Liga 3 itu dibagi lagi, terus Liga 2 dan Liga 1. Jogja itu kota bola, bro. Ada 2 tim bola di Yogyakarta. Jogja ya, DIY, di DIY. Satu kota Jogja ada PSIM, dan ada PSS Sleman, ada PS Riba Bantul. Dan kita meluncur dikit ke Solo tuh ada Persis Solo. Liga yang kompetitif itu akan menghasilkan pemain yang bagus. Nah seperti kalian tahu, liga bisa berjalan kalau ada Sponsor. ya itu industri. Pemasukan tim bola atau pemasukan tim bola itu kayak industri. Karena sekarang tidak ditanggung lagi sama APBD. Jadi pemasukan tim bola itu dari apa? Coba sebutin. Sponsor. Ya tahu sponsor, oke sponsor tahu. Tim bola pemasukan pertama sponsor, kedua dari tim bola. Kok kamu tanya? Kamu kan The Jack kan? Tim bola tuh pemasukan utamanya dari sponsor, kedua dari Gaji. bukan tiket kan? Oh. Tiket, kok gaji? Tiket masuk, tiket nonton dulu. Ketiga, official merch yang original. Ya, merch itu kan termasuk income. Terus habis itu kerjasama dengan pihak ketiga, misal kolaborasi merch non jersey yang bisa dijual kayak kemarin Busboy dia kolaborasi dengan PSMS meluruhkan merch, terus Persis kolaborasi dengan USS mengeluarkan merch. Gitu itu jualan. Baru di situ nomor 4 apa? Hak siar. Pemasukan dari hak siar. Lah Anda tuh suka bola tapi kok tidak bisa sih, tidak paham. Jadi kan ini disebutnya industri bola. Nah kalau 4 income ini bagus, maka sepak bola itu akan berkembang. Ini buat teman-teman netizen yang pengen tahu sebenarnya mengenai liga. Nah sekarang saya tanya,
jersey KW masih beredar banyak. Bener ya? Tiket masuk, ya ada beberapa tim yang bahkan stadionnya masih minjem, nyewa, karena jaraknya jauh banget. Ya, oke, tiket. Hak siar. Kita tuh tergantung sekarang sama hak siar sama sponsor. Nah, kalian tahu nggak bahwa Aqua itu juga sponsor Liga 1? Official broadcaster ya. Ya kan? Nah, ini bukti bahwa dia mendukung liga lokal. Dan ini ada plotisnya. Kamu tahu Asnawi Mangkualam nggak? Tahu. Yang hari ini dibahas. Kan ntar lagi Asnawi, Port FC, itu akan bertanding lawan Persib. Nah, kamu tahu Asnawi itu akan bermain di Port FC sebagai bek kanan. Dia pemain inti sekarang. Dia akan melawan Persib. Kamu tahu bahwa Asnawi itu produk hasil Aqua? Nah, itu ya nggak tahu. Asnawi itu produk dari Aqua. Pada waktu itu Aqua itu membuat cup junior aku nggak tahu lupa pas zaman aku SMP SMA itu cup junior. Hasilnya salah satunya adalah Asnawi Mangkualam. Gitu. Dan Asnawi ini dulu kan main di Korea, tapi untuk mengejar menit bermain dia main di Thailand. Yang akhirnya di Thailand dia diidolain banyak orang karena sekarang menjadi tetap pemain inti, pemain reguler, bukan sub. Dia berjuang dari substitute. Itu contoh. Nah, itu contoh kalau misal kita liga ekosistem itu didukung oleh sponsor-sponsor 360. Jadi 360 itu mendukung, maka talent scout itu akan muncul lagi Asnawi-Asnawi yang lain. Jujur kalau pemain lokal tuh favorit itu Asnawi sama aku jujur Rizky Ridho. Karena Rizky Ridho itu mengingatkan saya pada siapa? Virgil van Dijk. Oh jelas cara mainnya mirip. Serius cara mainnya mirip. Cara pembacaan ruangnya, pembacaan geraknya. Nah dengan adanya Liga 1 yang hari didukung penuh nih oleh si Aqua sebagai official broadcaster itu salah satu contoh gimana akhirnya brand-brand di Indonesia dan perusahaan di Indonesia mendukung sepak bola Indonesia. Nah buat teman-teman nih, pro kontra tuh selalu ada. Tapi jangan sampai pro kontra itu menyebabkan diskursus dan konflik horizontal antara kalian. Karena kita di sini tuh punya dua tujuan yang sama. Intinya Edian tuh harapan ya. Kalau harapanku secara pribadi aku berharap liga kita semakin kompetitif, teratur. Bijak kan ngomongnya? Liga kita semakin kompetitif, teratur, semakin disiplin, industrinya semakin rapi. Jadi tim itu bisa mandiri gitu loh. Kemarin pas aku ke Maybank Marathon, Bali United itu training ground-nya bagus banget, Pak. Ya, tapi kan tidak semua tim bola memiliki fasilitas sebagus itu. Ya harapanku industri sepak bola itu merata. Jadi orang tuh mau sponsor bola kayak Susan Care tuh ditawarin dulu sama 2 tim bola. Tapi aku belum berani masuk karena aku belum melihat ROI-nya gimana di sini. Harapannya industrinya semakin rapi sehingga semakin menjaring sponsor-sponsor lain. Dan aku sih berharap apa yang dilakuin Aqua ini terhadap sepak bola Indonesia, baik untuk timnas dan liga, itu bisa menginspirasi teman-teman brand yang lain untuk juga ikut turut serta membangun sepak bola Indonesia. Dan harapan terakhirnya buat timnas, aku berharap timnas itu lolos Piala Dunia, walaupun lewat zone 4 ya, nggak apa-apa. Kalau lewat zone 1 tuh, lewat zone 3 kayaknya susah, karena lawan Jepang kita pasti kalah. Berat banget itu, berat banget bro, Jepang bro. Kayaknya kita menang lawan Bahrain sama Cina, home away. Tapi kalau lawan Arab Saudi sama Jepang susah. Makanya kayaknya kita akan finish di bawah mereka berdua. Tapi nggak apa-apa, moga-moga kita masih bisa lolos tuh lewat jalur ini. Kualifikasi zone 4. Dan itu aja kalau dari saya. Monggo share di kolom komentar pendapat kalian tentang timnas, ya kan, dan liga. Ya debat boleh, aku paham kok pendapat teman-teman yang mengatakan ya itu kan soal apa namanya yang jago timnasnya dok, liganya gimana? Nah itu yang jadi masalah. Itu alasan akhirnya aku disuruh Mukti untuk nonton. Jujur selama ini aku nonton tuh baru dari video. Jadi harapannya setelah ini nanti aku akan nonton dari direct langsung. Pengen nonton BM karena kebetulan teman-teman Susan Care separuhnya adalah anak-anak BM, Belajar Musti. Itu kalau dari aku, see you in another vlog.